got so. Motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya sendiri Galuh Amelia, NIM B111220042. Teman saya Rina Oktara Madani, NIM B111220040. Saya Tania Amelia, NIM B111220062. Selanjutnya saya Viradianita, NIM B111220017. Saya Muslimatul Khairia, NIM B111223028. Mari ikuti diskusi kami. Di sini kita akan mendiskusikan tentang mengelola iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Sebelum kita membuat iklan, kita tuh harus tahu dari tujuan dari iklan tersebut itu apa. Misalnya kita mempromosikan produk, jasa, maupun perusahaan. Jadi masyarakat itu akan lebih mengenal produk yang kita tawarkan. Misalnya kita menawarkan produk skincare, berarti kita harus tahu kegunaan dari skincare itu. Misalnya bisa mencerahkan wajah, bisa menghilangkan jerawat, agar konsumen itu tertarik akan produk yang kita tawarkan. Saya mau tanya, kita kan akan melakukan promosi, jadi cara untuk menentukan anggarannya itu kayak gimana? Jadi biaya atau anggaran promosi ditentukan oleh perusahaan dengan cara menghitung uang keluar saat melakukan promosi tersebut. Biaya tersebut masuk dalam bagian dari anggaran pemasaran. Jadi kita harus membangun sebuah merek dengan cara memberi pesan di dalam iklan tersebut agar membangun ingatan kepada konsumen akan merek kita. Jadi kita harus tahu jemaah yang kita tuju itu ke remaja, anak kecil atau orang tua. Misalnya tadi kan kita mempromosikan skincare, berarti tujuan utama kita itu lebih ke anak remaja. Dampak dari promosi bisa meningkatkan penjualan produk, meningkatkan merek, dan menarik pelanggan baru, serta mempengaruhi kepuasan pelanggan yang biasa disebut dengan testimoni. Di era milenial, dalam memilih jenis media utama perusahaan, lebih memilih menggunakan digital marketing melalui sosial media daripada pemasaran langsung, karena sosial media lebih luas jangkauannya. Jadi kita tuh harus melakukan promosi iklan kita, dimana itu tergantung pada konsumen yang kita tuju. Biasanya bisa melalui sarana khusus, lalu bisa menggunakan sarana media sosial, iklan televisi, dan juga bisa melakukan influencer. Kita harus memperhatikan waktu terbaik untuk mempromosikan iklan dengan cara kita menganalisis kapan waktu konsumen aktif media sosial. Bisa juga menggunakan Google Analytics untuk memahami kapan lalu lintas terbesar ke situs web dan halaman sosial. Untuk mencapai target audiens, salah satunya kita juga harus memperhatikan strategi pasar. Apakah iklan ini nanti mau dibuat di pasar lokal, nasional maupun internasional. Jadi kita bisa mengevaluasi iklan ini dengan cara menanyai reaksi konsumen. Apakah iklan ini sudah menarik atau belum? Kita juga memperhatikan lokasi geografis ini untuk memungkinkan produsen menguji seberapa harga tinggi produk ini di lokasi tertentu. Dan perusahaan nanti juga bisa menentukan harga diskon untuk menarik pelanggan baru serta membangun kesadaran konsumen akan produk tersebut. Bagaimana iklan tersebut bisa dikatakan efektif?
Iklan bisa dikatakan efektif salah satunya melalui peran penting dalam masyarakat yang membangun citra positif perusahaan atas produk tersebut, serta memperkuat efektivitas iklan dengan menciptakan kepercayaan dan dukungan dari publik, sehingga itu bisa menciptakan iklan yang efektif untuk mendongkrak penjualan apakah produk tersebut sampai kepada masyarakat atau tidak. Maka kita juga harus menentukan keputusan-keputusan utama dalam pemasaran, seperti menetapkan tujuan pemasaran, memilih pesan dan sarana, melakukan rencana dan mengevaluasi hasilnya kan. Selain itu, kita juga harus melakukan pemasaran langsung, di mana proses dalam memasarkan produk dilakukan secara langsung atau tatap muka, seperti kayak langsung menjumpai dengan pembeli. Tapi perusahaan juga harus mensurvei tempatnya, dilihat itu tempatnya ramai atau enggak. Misal ramai kan kita berarti bisa mendapatkan konsumen lebih banyak. Jadi manfaat dari pemasaran langsung dapat menjangkau calon pelanggan, dapat mengukur respon konsumen, membuat penawaran, dan strategi pemasaran yang kurang. Jadi saluran apa saja yang dapat dijangkau oleh pelanggan dan calon pembeli? Yang pertama, penjualan tatap muka atau langsung. Bentuk pertama dan tertua dari pemasaran langsung ialah kunjungan penjualan. Kini sebagian besar perusahaan industri sangat bergantung pada tenaga penjualan profesional untuk mencari dan untuk menemukan calon pembeli, membuat mereka menjadi pelanggan dan mengembangkan bisnis. Atau bisa juga mereka mengerjakan wakil dan agen perusahaan manufaktur untuk melaksanakan tugas penjualan barang. Dan yang kedua itu bisa pemasaran katalog, yaitu alat pemasaran yang efektif yang biasanya untuk meningkatkan penjualan. Biasanya perusahaan bisa memberikan diskon atau voucher kepada konsumen agar tertarik untuk membelinya. Biasanya juga bisa memberikan voucher untuk pembelian berikutnya. Untuk yang ketiga, pemasaran direct mail terdiri atas pengiriman penawaran, pengingat, pemberitahuan, dan hal-hal lain kepada seorang di alamat tertentu dengan memakai daftar alamat yang sangat efektif. Dengan memakai daftar alamat yang sangat efektif, pemasaran langsung mengirimkan jutaan paket pos setiap harinya, seperti surat-surat, brosur, dan wiraniaga bersayap. Beberapa pemasaran langsung juga dapat mengirimkan kaset video dan kaset audio kepada calon pembeli dan pelanggan. Direct mail merupakan medium yang populer karena ia memungkinkan adanya selektivitas pasar sasaran yang tinggi dan dapat dibuat untuk perseorangan, fleksibel, serta memungkinkan pengujian awal dan pengukuran tanggapan. Strategi pemasaran melalui kios ini sangat efektif dan bergantung pada jenis jasa atau barang yang ditawarkan. Jadi kita harus memilih lokasi yang strategis seperti di pusat keramaian, dan kios ini juga desainnya harus menarik agar pelanggan mau datang ke kios kita. Serta kita juga harus mempromosikan kios kita di media sosial agar pelanggan datang ke kios kita. Yang kelima yaitu pemasaran secara pemasaran. Nah, dalam hal ini kita juga memanfaatkan platform digital dan teknologi internet dalam mempromosikan produk, seperti promosi iklan dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui halaman web, email, dan lainnya. Jadi kesimpulan diskusi hari ini, kita bisa mempromosikan iklan melalui banyak cara. Salah satunya yaitu melalui media sosial seperti televisi, Instagram, dan internet lainnya. Kita juga dapat melakukan promosi secara langsung atau tatap muka. Dengan cara itu bisa membagikan brosur di jalan, terus melalui kios dengan cara memperhatikan lokasi yang strategis, misalnya berada di pusat keramaian. Dan kita juga harus tahu jangkauan mana yang kita tuju, apakah remaja, anak-anak, atau orang tua yang sesuai dengan produk yang kita tawarkan.
Tujuan kita mempromosikan produk yaitu menginformasikan kepada masyarakat produk yang kita tawarkan agar konsumen tertarik dan membeli produk kita. Sekian diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.